Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Mata pelajarannya IPA, BI, dan SBDP. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mata pelajaran IPA terlebih dahulu ya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai jenis-jenis otot. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Ini merupakan gambar otot manusia. Nah, kalian masih ingat ya, otot itu merupakan salah satu alat gerak pada manusia. Nah, alat gerak pada manusia ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Nah, otot ini merupakan alat gerak aktif. Otot merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Kalau tidak ada otot, maka tulang tidak dapat bergerak. Nah, otot itu bekerja dengan cara yang pertama berkontraksi. Nah, kalau berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sedangkan yang kedua, cara bekerjanya adalah berelaksasi. Kalau berelaksasi, otot akan memanjang. Nah, sekarang perhatikan tulisan berikut ini. Jenis-jenis otot manusia itu ada 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga, otot jantung. Nah, sekarang marilah kita bahas satu persatu ketiga otot ini ya. Nah, yang pertama ini adalah otot polos. Perhatikan gambar ini ya. Ini gambar dari otot polos. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong. Nah, jadi bulatan-bulatan seperti ini ya. Sebentar. Nah, yang berbentuk bulat-bulat ini namanya gelendong. Nah, kemudian terletak pada organ dalam. Organ dalamnya contohnya usus, kemudian saluran kemih, seperti itu. Yang ketiga, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, jadi inti sel itu yang kecil ini. Nah, yang berbentuk kecil-kecil ini ya. Nah, ini kan letaknya ada di tengah-tengah dari otot polosnya. Kemudian otot polos ini pergerakannya lambat dan mudah lelah. Kemudian otot polos dipengaruhi saraf otonom. Saraf otonom itu merupakan saraf tidak sadar. Jadi kerjanya itu tanpa kesadaran manusia. Selanjutnya, ini adalah gambar dari otot lurik. Bisa dilihat perbedaannya ya. Dari otot polos tadi, kalau otot lurik itu berbentuk silindris dan panjang. Otot lurik melekat pada rangka. Nah, di sini otot lurik melekat pada rangka. Perhatikan yang berwarna oranye ini merupakan otot lurik, melekat pada rangka tulang pada tangan, lengan ya. Kemudian otot lurik ini bekerja secara sadar, jadi dengan kesadaran manusia. Kemudian otot lurik memiliki banyak
inti sel atau multisel. Kalian bisa perhatikan ini yang kecil-kecil ini merupakan inti selnya. Nah, ini kan ada banyak, ya kan? Nah, jadi disebut multisel. Kemudian otot lurik ini cepat bekerjanya dan mudah lelah. Berikutnya adalah otot jantung. Nah, ini merupakan gambar dari otot jantung anak-anak. Nah, otot jantung itu berbentuk silindris dan bercabang. Jadi otot jantung ini perpaduan antara otot polos dan juga otot lurik. Nah, tapi berbeda ya. Ini berbentuk silindris, tetapi kalau otot jantung itu bercabang. Ciri selanjutnya adalah terletak pada jantung. Jadi otot jantung ini hanya terdapat pada organ jantung saja. Lalu ciri yang ketiga memiliki satu inti sel di tengah. Nah, ini yang kecil-kecil ini ya. Ini merupakan inti sel. Nih, yang kecil-kecil. Kemudian otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi walaupun kita tidak menyuruh untuk bekerja, otot jantung kita itu sudah bekerja dengan sendirinya tanpa kesadaran kita. Dan otot jantung ini bekerja terus-menerus. Jika otot jantung tidak bekerja, maka yang terjadi adalah meninggal dunia. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke materi pelajaran bahasa Indonesia ya. BI ini masih mengenai ide pokok paragraf. Nah, kalian masih ingat ya, dalam satu paragraf atau tiap paragraf itu terdapat suatu ide pokok atau gagasan pokok. Nah, dalam sebuah paragraf, selain terdapat ide pokok, juga terdapat ide atau gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu merupakan pernyataan umum yang luas cakupannya. Sedangkan gagasan pendukung merupakan pernyataan khusus yang sempit cakupannya. Sekarang perhatikan contoh paragraf berikut ini. Kita baca dulu ya. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, sekarang coba kita cari dulu nih kalimat utama dari paragraf ini. Kalimat utamanya terdapat di mana? Ya, benar. Kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Yang bagian ini ya. Nih, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, setelah kita mencari kalimat utama, maka kita bisa menentukan ide atau gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah fungsi otot-otot dalam tubuh manusia. Ya, seperti itu. Sudah paham ya semuanya? Sekarang kita lanjutkan mata pelajaran SBDP, yaitu mengenai cover buku. Cover buku itu merupakan sampul buku. Nah, desain background atau latar dari cover buku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berwarna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua penuh warna dan juga gambar. Nah, berikut ini contoh cover buku yang berlatar putih. Nah, jadi cover buku yang berlatar putih itu warnanya putih nih.
yang bagian belakang ini. Sedangkan tulisannya sangat sederhana. Nah, gambarnya di sini juga tidak banyak ya, hanya berupa gambar lampu saja. Nah, ini contoh cover buku yang berlatar putih. Nah, kalau yang ini adalah contoh cover buku yang berlatar penuh warna. Kalian bisa perhatikan ya. Di sini banyak warnanya, ada pink, ada kuning, ada coklat, ada hitam, ada hijau, ya kan? Kemudian gambarnya juga banyak. Nah, gambarnya juga mendominasi dari cover buku ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti apa yang Bu Guru jelaskan. Dan apabila selama penjelasan Bu Guru ada kekeliruan, ada kesalahan, Bu Guru minta maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.